Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Hukum. Ini adalah pertemuan kedua ya, yang mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang RPS dan kontrak kuliah. Dalam RPS saya sudah menjelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan 16 bab-bab apa saja yang kita pelajari. Nah, di kontrak kuliah juga kita sudah sepakat seperti apa bentuk perkuliahan, berapa lama perkuliahan, syarat-syarat bisa mengikuti perkuliahan, ya kan? Bagaimana bentuk tugas-tugas dalam perkuliahan saya. Nah, hari ini kita harus bisa menerapkan nih di hari kedua. Karena kita kemarin sudah sepakat bahwa jika perkuliahan online maka kameranya harus hidup atau on camera. Jika tidak, maka saya anggap tidak hadir, gitu. Karena kita sepakat ya, sudah sepakat. Jadi kita harus ikutin aturan yang berlaku. Saya mengaktifkan kamera, kalian juga mengaktifkan kameranya. Baik, hari ini pertemuan kedua kita membahas tentang definisi, tujuan, objek, dan kekhasan sosiologi. Kenapa? Kalian harus tahu dulu nanti, sebelum kita membahas tentang bagaimana budaya hukum, bagaimana paradigma hukum, bagaimana filsafat hukum, kita harus tahu dulu dasar daripada sosiologi hukum itu. Nah, sebelum membahas definisinya, kalian harus tahu dulu sejarahnya. Sosiologi hukum itu untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pun pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum maupun ilmu sosiologi. Dalam buku Yasmil Anwar dan Andang 2008 halaman 109. Jadi ini harus kalian tahu. Jadi nggak mungkin ya belajar sosiologi hukum tapi kalian nggak tahu siapa pertama kali memperkenalkan ini. Bisa saja ini masuk dalam UAS atau UTS nanti, ataupun dalam masyarakat nanti kalian diuji siapa penemunya, siapa pertama kali yang mencetus itu sosiologi hukum, gitu kan? Harus diingat nih, namanya Anzilotti, seorang Itali pada tahun 1882. Oke, selanjutnya, nah, apa sih permasalahan yang dipelajari dalam sosiologi hukum ini ke depan? Saya kasih gambaran besar ya. Ada 7 permasalahannya, yaitu hukum dan sistem hukum sosial masyarakat. Yang kedua, persamaan dan pemberdayaan sistem-sistem hukum. Yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Keempat, hukum dan kekuasaan. Kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. 7, peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, atau dikatakan a tool of social engineering. Nah, ini dia permasalahan akan dipelajari dalam sosiologi hukum. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke definisi sosiologi hukum. Definisi sosiologi hukum sangat banyak ya oleh para ahli, tapi silakan saja dibaca buku-bukunya yang lain, banyak sekali buku sosiologi hukum. Saya mengambil 2 saja. Kalau saya lampirkan di sini banyak banget, tapi tujuannya sama kok. Nah, kenapa yang 2 ini saya jelaskan kepada kalian karena agak berbeda ini. Satu, Sujono Sukanto. Sujono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah sosiologi yang mempelajari cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berarti dia menganalisis dan mempelajari timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Kalau Sacipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Nah, kenapa berbeda? Kalau Sujono Sukanto, dia hubungan timbal balik. Bagaimana, apakah hukum itu yang mempengaruhi gejala sosial, apakah sebaliknya gejala sosial yang akan mempengaruhi hukum? Karena kita bisa lihat, di negara kita Indonesia, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang merasa bahwa hukum itu tidak adil bagi wilayah mereka, tidak sesuai dengan budaya mereka, tidak sesuai dengan lingkungan sosial mereka. Sehingga mereka merasa tidak adil, sehingga muncullah konflik-konflik sosial, peperangan antar suku, atau ada konflik-konflik antar pemerintah dan masyarakat, yang mana sebenarnya kalau mengikuti aturan sebenarnya nggak harus ada konflik gitu ya. Tapi akhirnya muncul. Nah, itulah gunanya ilmu sosiologi, mengkaji kenapa nih muncul
Apakah hukumnya yang salah pada saat dibuat? Apakah memang hukum yang dibuat ini berdasarkan keadaan sosial pada saat itu, atau memang tidak mengkaji keadaan sosial masyarakat dan membuat hukum itu begitu saja? Itulah gunanya ilmu sosiologi hukum. Dia akan melihat, sehingga nanti ketika dikaji melalui ilmu sosiologi hukum akan menemukan jawabannya. Oh iya, berarti hukum ini dibuat tidak mengkaji atau tidak melihat sosial budaya masyarakat setempat, tidak mengkaji budaya-budaya tertentu, sehingga muncullah ketidakseimbangan di tengah masyarakat. Wilayah A merasa adil, wilayah B tidak merasa adil. Nah, itulah dia definisi sosiologi hukum menurut Sujana Sukanto gunanya. Kalau Sucipto Raharjo tadi satu aja, ilmu yang melihat bagaimana pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial, pengetahuan hukum terhadap pola perilaku, hukum yang melihat perilaku sosial, apakah mereka mengikuti aturan apa tidak, begitu saja. Dia tidak melihat apakah orang itu tidak mempelajari hubungan timbal balik. Ya. Selanjutnya, tujuan utama sosiologi hukum untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien di tengah masyarakat. Nah, tujuannya apa? Bagaimana nanti hukum itu dibuat bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, dan juga mengkaji hukum yang akan dibuat adalah berdasarkan memang gejala-gejala atau tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika hukum baru itu muncul bisa diterima karena memang benar-benar berasal dari keinginan masyarakat dan memang untuk menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat. Jadi itu tujuan utama sosiologi hukum, menjelaskan kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku efisien. Sehingga perlu ada kajian timbal balik. Harus dikaji dulu hukumnya dibuat kenapa dan bagaimana sosial masyarakatnya. Ya, jadi sehingga tujuan daripada sosiologi dapat, sehingga nanti ada kondisi-kondisi yang masyarakat yang baik, masyarakat yang patuh terhadap hukum yang baik, hukum yang bisa membela hak-hak masyarakat. Jadi tidak ada lagi istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Kesenjangan-kesenjangan itu kan muncul karena memang tidak dikaji, karena ada hal-hal yang menyimpang dalam hukum itu. Nah, selanjutnya, objek. Siapa sih menjadi objek sosiologi? Objeknya adalah pembuat undang-undang, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuat undang-undang kenapa menjadi objek? Ya, iya, kita ingin melihat mereka membuat undang-undang berdasarkan apa sih? Kajian mereka seperti apa sih? Apakah tepat membuat undang-undang atau membuat peraturan saat ini, peraturan ini dibuat saat ini. Karena kita selalu melihat setiap kali peraturan perundang-undangan dibuat atau aturan hukum dibuat oleh pemerintah, kan ada selalu konflik. Jadi banyak peraturan tuh yang mandek, yang lambatlah disahkan, belum disahkan sudah terjadi konflik. Ya, beberapa saat ke belakang kita melihat ada RUU KUHP, ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang merasa bahwa yang akan diatur tuh cipta kerja para pekerja merasa tidak adil gitu. Jadi itu akan kenapa menjadi objek. Jadi pembuatnya kita akan jadikan objek kajian. Apakah pembuat ini tidak melihat bagaimana keadaan sosial pekerja, bagaimana keadaan pekerja, bagaimana lingkungan pekerja, sehingga peraturan yang dibuatnya kenapa tidak diterima oleh para pekerja itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak kita dengar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja lebih menguntungkan kepada perusahaan, bukan kepada pekerja. Nah, itulah yang menjadi objek sosiologi mengkaji. Kok bisa nih pembuat undang-undang membuat? Gitu. Apakah mereka tidak melihat keadaan sosial daripada pekerja? Nah, itu dia ya, kenapa menjadi objek pembuat undang-undang. Karena ketika pembuat undang-undang sudah membuat dan mengesahkan, maka hukumnya itu sendiri akan menjadi kajian juga. Jadi sebelum dibuat, kita akan mengkaji pembuatnya. Nah, polisi sebagai penegak hukum. Nah, makanya objeknya adalah pembuat undang-undang, polisi, advokat, dan sebagainya. Kekhasan sosiologi. Nah, apa itu kekhasan sosiologi hukum? Memberikan penjelasan terhadap praktek hukum
oleh penegak hukum ataupun masyarakat seperti dalam praktek peradilan dan sebagainya. Dan berusaha juga menjelaskan mengapa praktek-praktek tersebut terjadi, apa pengaruhnya terhadap masyarakat. Kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan mengetahui isi kaidah di dalam kenyataannya, baik data empiris maupun non-empiris. Ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Objek yang diamati adalah perilaku yang menyimpang dan yang taat akan hukum. Jadi dia tidak menilai hukumnya, dia melihat bagaimana hukum itu diterima, bukan hukum murninya ya, bukan aturan hukumnya, tapi bagaimana hukum itu diterima nggak di masyarakat. Hukum itu dibuat berdasarkan pertimbangan terhadap sosial masyarakat apa enggak, mengikuti budaya masyarakat apa tidak. Sehingga ketika sudah sesuai di masyarakat, maka hukum itu akan menjadi budaya hukum. Ketika itu menjadi budaya di tengah masyarakat, maka masyarakat akan gampang mengikutinya. Sudah, berarti ketika itu menjadi budaya, maka masyarakat sudah menganggap itu tidak hukum lagi, tapi menjadi budaya. Sehingga menjadi kebiasaan menjadi taat hukum. Ya, jadi itulah kekhasan daripada sosiologi hukum. Dia menjelaskan terhadap praktek hukum baik oleh penegak hukum ataupun masyarakat seperti dalam peradilan. Nah, demikian ya penjelasan saya tentang bagaimana definisi, tujuan, objek, dan kekhasan sosiologi hukum. Baik, saya tutup perkuliahan pertemuan kedua ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.